Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Surya Didingrat, NIM 062 123 143 106 dari sub kelompok D tandem 2 gelombang 38. Di sini saya mendapatkan kasus diftokia 2.2. Sebelum itu kita akan melakukan anamnesa kepada peternak. Sejak kapan terlihat tanda-tanda kelahiran dari sapi ini? Kemudian apakah fetus sudah ada tanda-tanda untuk keluar dan sudah sejak berapa lama? Kemudian kita dapat mempertanyakan juga recording dari IB dari sapi ini. Kemudian kita juga bisa menanyakan apakah pada kelahiran sebelumnya juga terjadi kasus seperti ini atau kondisi normal. Baik, untuk dalam kasus ini posisi setelah saya lakukan pemeriksaan untuk situsnya yaitu transverso dorsal, di mana bagian dari sumbu panjang dari fetus menghadap tegak lurus dengan saluran kelahiran. Kemudian dorsal dari fetus atau bagian tubuh belakang fetus yang menghadap ke saluran kelahiran. Untuk posisinya yaitu cephalolial sinister, di mana bagian kepala terhalang oleh ilium sinister dari induk. Untuk habitusnya yaitu semua kaki dari fetus menekuk, kemudian terjadi penekukan juga di bagian leher atau vertex cephalocervicalis. Untuk hambatan yang terjadi di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu diameter fetus lebih besar daripada diameter pelvis inlet. Kemudian untuk bagian toraks fetus terhalang oleh os ilium dexter induk. Kemudian bagian pubis fetus terhalang oleh os ilium dexter dari induk. Kemudian kita juga tidak dapat melakukan fiksasi pada bagian kaki. Kemudian pertolongan yang dapat kita lakukan yaitu kita perlu menyiapkan beberapa tali dan alat kayu untuk membantu kelahiran induk ini, sapi ini. Pertama, dari posisi transverso dorsal ini kita akan merubah posisinya menjadi longitudinal anterior. Pertama, dengan membawa tali kita akan melakukan palpasi secara intravaginal sehingga kita meraih bagian dari punggung fetus, tepatnya di bagian toraks fetus. Kita lakukan retropulsi sehingga kita punya ruang untuk memasukkan tali ke bagian toraks fetus di dekat dengan skapulanya. Kita jeratkan tali di bagian toraks fetus. Oke. Setelah tali dijeratkan pada bagian toraks fetus tepatnya dekat skapula, kita akan melakukan traksi untuk mengubah posisinya. Kita lakukan traksi sambil kita lakukan retropulsi untuk bagian posterior dari tubuh fetus. Kita lakukan retropulsi pada bagian posterior tubuh fetus secara berulang-ulang. Kemudian kita lakukan traksi untuk bagian anterior dari fetus. Oke. Dengan kondisi seperti ini, kondisi fetus menjadi posisi longitudinal anterior. Dengan posisinya yaitu terjadi bagian dorsal ke ilial dexter induk. Ada hambatan. Kemudian terjadi habitus yaitu penekukan pada leher fetus dan biscapular flexion, penekukan pada kedua kaki. Untuk penanganan selanjutnya, kita dapat melakukan pertolongan pertama pada bagian kepala fetus dengan melakukan retropulsi pada bagian leher. Kemudian kita jeratkan kembali tali pada bagian leher fetus. Sambil kita lakukan retropulsi dan traksi secara berulang-ulang sampai bagian frontal fetus menghadap ke pelvis, menghadap ke os ilium sinister dari induk. Dengan kondisi seperti ini, frontal fetus menghadap ke os ilium sinister dari induk. Nah, dalam kondisi ini kita dapat melakukan retropulsi bagian frontal, traksi bagian mandibula secara berulang-ulang, retropulsi frontal, traksi mandibula sampai kepala fetus keluar.
Selanjutnya, hambatan selanjutnya yaitu pada biscapular flexion. Kita akan melakukan retropulsi pada bagian skapula, kemudian kita traksi radius ulna, retropulsi karpal, traksi metakarpal dan genggam kuku fetus, kemudian kita traksi keluar. Selanjutnya kita fiksasi kaki fetus yang sudah kita dapatkan. Oke. Lakukan hal yang sama pada kaki fetus yang lain. Traksi retropulsi pada bagian skapula, kemudian kita lakukan tarik atau traksi pada bagian radius ulna, retropulsi bagian karpal, traksi metakarpal sampai kita genggam kuku. Kemudian kita ikat kembali atau fiksasi kembali kaki yang sudah kita dapatkan. Oke. Posisi fetus saat ini yaitu dorso-ilial dexter, di mana bagian punggung atau dorsal fetus menghadap ke os ilium dexter dengan situs longitudinal anterior. Langkah selanjutnya, kita dapat melakukan reposisi fetus sehingga menjadi dorsosakral dengan mengikatkan kayu di antara dua kaki secara menyilang. Oke, setelah kayu kita pasang, kita lakukan reposisi berlawanan jarum jam sehingga nanti posisinya menjadi dorsosakral. Oke, lanjut kita buka. Posisi fetus sekarang sudah menjadi longitudinal anterior, dorsosakral. Kita dapat melakukan diagnosis hidup mati dengan menekan atau melihat refleks mata atau refleks menelan dari mulut. Selanjutnya kita dapat melakukan tarik paksa kepada fetus supaya dia bisa keluar. Kita lakukan tarikan secara perlahan ke arah caudodorsal sampai 2/3 bagian tubuh fetus keluar. 1/3 tubuh lainnya kita arahkan ke caudoventral sampai fetus benar-benar keluar dan kasus ini dapat terselesaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.